Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada sarapan pagi hari ini. Saudara, pagi ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu zona nyaman. Saudaraku, kadangkala zona nyaman ini seringkali menjadikan petaka bagi kita, saudara. Kenapa? Karena kita sakingnya enaknya berada di zona nyaman, kita kadangkala sulit untuk kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Padahal sesuatu yang harus kita kerjakan meskipun tidak nyaman bagi kita ini adalah perlu, penting untuk kita lakukan. Tetapi karena kita saking nyamannya, kita hidup di zona nyaman, kadangkala kita mengabaikan itu, saudaraku. Memang kadangkala zona nyaman ini membuat kita ini tidak peka terhadap kehendak Tuhan. Kenyamanan membuat kita kadang-kadang terlena, kadang-kadang kita mengabaikan sesuatu, saudara. Padahal sesungguhnya bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu adalah untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Kenyamanan kadang kita bisa berpikir, membuat kita berpikir bahwa hidup itu adalah tentang diri kita. Bukan hidup itu tentang bagaimana orang lain, saudara. Kadangkala membawa sesuatu yang sangat egois untuk diri kita, saudara. Di Alkitab ada banyak sekali menceritakan tentang hal-hal yang bagaimana Tuhan mengutus para utusannya, padahal dia sudah hidup nyaman, untuk keluar dari kenyamanan, untuk kepentingan umatnya. Kita tahu tentang sejarah Musa. Bagaimana Musa ini mungkin hidupnya sudah nyaman, dia sudah diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Ketika Tuhan panggil untuk dipakai, untuk menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin umatnya keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Di benak bayangan Musa itu adalah satu perjalanan yang jauh, satu perjalanan kehidupan yang begitu berat. Tetapi Musa, di saat-saat dia merasa tidak nyaman, Musa merasakan di sanalah kenyamanan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di dalam ketidaknyamanan, Musa merasakan pertolongan Tuhan. Musa merasakan pimpinan Tuhan. Musa bisa melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan. Ini adalah satu hal yang kadang terlepas daripada kehidupan kita, saudara. Saking nyamannya kita berada di zona nyaman, untuk keluar dari itu sulit kita kerjakan, saudara. Tetapi ada satu sosok lagi, saudara. Saya ini tidak berbicara tentang Musa, saudara. Tetapi kita mau belajar juga tentang satu sosok yang kita hafal ceritanya, yaitu tentang Yunus, saudara. Bagaimana perjalanan Yunus ini pada akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Mari kita sama-sama baca di dalam Yunus 1, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan, saudara. Temanya di sini, perikopnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kita memang sedikit sekali
melihat latar belakang dari Yunus ini di Alkitab, saudara. Kita cari-cari ketemu di 2 Raja-Raja ayat 14, pasal 14 ayat ke-25, itu Yunus berasal dari yang namanya Gath-Hefer, saudara. Gath-Hefer ini jaraknya tidak terlalu jauh dari Nazaret, di mana Tuhan Yesus dibesarkan. 8 abad setelahnya, saudara. Kira-kira berjarak 4 kilometer, saudara. Jadi tidak terlalu jauh, saudara. Itulah sekelumit yang bisa saya dapatkan tentang Yunus, saudara. Ketika di ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Yunus bin Amitai, kemudian ayat 2 dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, apa yang dibayangkan, saudara, ketika Tuhan memerintahkan untuk dia berangkat ke Niniwe, apalagi Tuhan berbicara tentang kejahatan. Tuhan mendengar kejahatan orang-orang Niniwe, saudara. Dari Yunus yang mungkin hidupnya yang begitu bersahaja, mungkin hidupnya sudah nyaman, sudah enak, Tuhan perintahkan masuk, mungkin istilah kita, ke mulut singa. Maka Yunus menjadi gentar, saudara. Yunus menjadi ketakutan, saudara. Maka di ayat selanjutnya dikatakan Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan, saudara. Jadi Yunus mempunyai pemikiran ketika Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan dia untuk pergi ke timur, maka Yunus bertolak ke barat, saudara. Sepertinya bertolak belakang, saudara. Sepertinya jaraknya akan semakin jauh, saudara. Seolah-olah ketika Tuhan memerintahkan ke timur, seolah-olah Yunus hanya berpikiran Tuhan cuma ada di timur. Makanya dia lari ke barat. Tuhan tidak akan ada di barat. Logikanya begitu mungkin, saudara. Makanya dikatakan Yunus pergi ke Yafo. Ia dikatakan berlari jauh dari hadapan Tuhan, saudara. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ini adalah satu logika dan satu pemikiran yang salah, saudara. Kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya, saudara, mungkin Yunus sudah merasa aman ketika dia sudah naik ke satu kapal, saudara, untuk dia pergi jauh, saudara, pergi ke Tarsis, saudara. Memang Tarsis itu, kalau saya baca itu memang berada di sekitaran Spanyol, saudara. Yang jaraknya kira-kira 3.500 km dari Niniwe. Jadi mungkin kalau dalam perjalanan gitu, laut gitu, mungkin bisa setahun mungkin waktu itu, saudara. Tetapi ketika sampai di tengah-tengah perjalanan, Tuhan turunkan badai di kapal itu. Sedangkan Yunus ketika badai ini lagi bergejolak sedemikian hebatnya, Yunus enak, saudara, tidur. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya itu, Yunus lagi apa? Tidur, saudara. Yunus merasa aman, serasa enak, saudara. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Pada ribut, saudara. Sampai akhirnya diambillah satu undi, ternyata Yunuslah yang kena undi. Akhirnya apa, saudara? Yunus memberanikan diri untuk mengatakan, supaya badai ini reda, lemparkan saya keluar dari kapal ini, saudara. Apa yang terjadi ketika Yunus dilempar ke tengah samudera yang luas, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Yunus dilempar, Tuhan kirim seekor ikan yang besar. Memang tidak disebutkan bahwa itu ikan apa, saudara, ya. Tapi biasanya kita mungkin punya pemahaman ketika masih di Pelnap, sekolah minggu, mungkin itu sejenis ikan paus gitu, saudara, ya. Nah, ketika Yunus dilempar, kemudian dia dimakan oleh
ikan yang besar, saudara. Justru di dalam perut ikan itulah Yunus menemukan pengharapan kepada Tuhan, saudara. Yunus di dalam satu kesesakan, di dalam satu keputusasaan, di dalam kesulitan yang dia hadapi, di sanalah Yunus menemukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penolongnya yang luar biasa. Ketika kita bisa baca di dalam Yunus yang pasal 2, di dalam ayat 1 sampai dengan 10, Yunus mengucapkan apa, saudara? Syukur, saudara. Di dalam kesesakan, di dalam perut ikan, saudara bisa membayangkan apa yang Yunus kerjakan. Yunus malah berdoa dan mengucap syukur, saudara. Saudara bisa baca di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Mungkin kita di saat-saat mengalami berbagai macam perkara yang harus kita hadapi. Mungkin perkara ini adalah perkara yang membuat hidup kita tidak nyaman. Hidup kita tidak enak. Justru kita akan merasakan pertolongan Tuhan ini luar biasa atas hidup kita. Seperti yang Yunus sudah alami, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Mari kita baca di dalam Yunus 3, ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan tentang pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saudara, ketika Yunus mendapat perintah yang kedua kalinya untuk dia berangkat ke Niniwe, Yunus tidak membantah, tetapi dia taat dengan perintah Tuhan. Hasilnya bagaimana, saudara? Ada pertobatan yang besar di kota Niniwe. Seluruh rakyatnya mengalami perubahan, pertobatan yang luar biasa. Dan Yunus mendapatkan berkat yang luar biasa. Pertolongan Tuhan nyata kepada Yunus. Begitu pula dengan kita, ketika kita taat mendengar firman Tuhan, taat dengan suara Tuhan, apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Saya percaya dan saya terlalu yakin kita tidak akan dibiarkan sendiri oleh Tuhan, tetapi ada Tuhan menyertai kita. Terima kasih, saudara. Inilah renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini akan menjadikan berkat untuk saya, untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.